Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'da. Ayuhal ikhwah, dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka melanjutkan kajian kita insyaallah di masjid ini. Saya akan membacakan kitab Fiqhus Sunnah, fikih lintas madhab. Saya selingi dengan kitab Riyadhus Shalihin, syarahnya yaitu kitab Nuzhatul Muttaqin atau kitab Dalilul Falihin. Hingga nanti kalau ngaji di tempat yang lain, saya akan baca kitab tasawuf dan kitab tauhid. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita keberkahan dan ma'unahnya sehingga kita senantiasa diberikan futuh oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salatullah salamu tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad alaihi salatu wassalam, Nabi yang tak henti-hentinya berjuang demi tegaknya agama Allah sehingga kita dapat mengenal indahnya agama Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pembahasan yang pertama di dalam kitab ini, kitab Fiqhus Sunnah, adalah at-taharatu, yaitu suci. Kalau dalam mazhab Syafi'i, pembagian air langsung dibagi 4. Di dalam mazhab fikih 4 mazhab ini sedikit diklasifikasi oleh beberapa ulama mazhab. Maka oleh sebab itu nanti ada cerita-cerita yang menarik dari para ulama tentang masalah hal ini. Maka dikatakan al-qismul awal al-miyah al-ma' al-mutlaq. Yang pertama itu pembagian air yang disebut namanya air mutlak. Apa itu air mutlak? Adalah air yang suci dan mensucikan. Seperti yang pertama ma'ul matar, air hujan. Wa ma'us salji, kemudian air embun ya. Kalau di luar negeri itu air apa? Salju ya. Kalau di kita ini para kiai-kiai kita mengartikan karena nggak ada salju di Indonesia, maka diartikan air embun. Dalilnya apa? Dikatakan wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan kami turunkan kepada kalian. Di sini yang menarik, wa yunazzilu. Kalau dalam bahasa Arab ada kata-kata tasdid ya. Yunazzil dengan anzala itu berbeda. Yunazzil itu artinya turun, tapi dia berangsur-angsur. Turunnya itu berangsur-angsur. Karena air hujan kan nggak sekaligus, turunnya pelan-pelan, maka digunakan wa yunazzilu. Alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Kami turunkan kepada kalian air laut, yaitu air hujan, untuk membersihkan kalian atau kalian untuk bersuci. Di ayat yang lain dikatakan wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakah, dan kami turunkan air hujan itu sebagai air yang penuh keberkahan. Makanya sebenarnya sunnahnya kita ini kalau ada hujan, sunnahnya itu hujan-hujan. Karena air hujan itu mengandung keberkahan. Makanya dokter itu mengatakan kalau metabolisme seorang itu sehat, bagus ya, dia kalau hujan-hujan nggak akan sakit. Karena di dalam Al-Quran dikatakan wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakah, dan kami turunkan air hujan itu adalah air keberkahan. Makanya dulu di tahun 80-an diterangkan dalam muqaddimah kitabnya Syekh Ramadan Al-Buti, kitabnya itu namanya Kebebasan dalam Bermadhab. Dulu di Mekah tahun 80-an, kan kalau di Mekah kalau sekarang itu kajian lantai 1, lantai 2, lantai 3. Lantai 1 itu ulama dari Pakistan mengajar fikih madhab Syafi'i, lantai 2 itu sejarah kalau nggak salah, lantai 3 itu Syekh Hasan Bukhari ngajar tentang manasik haji misalnya, atau manasik umroh.
Kalau dulu tidak. Kalau dulu ulama-ulama ini ngaji di tiang-tiang. Di tiang ini, tiang itu, tiang itu, tiang itu. Jadi menyebar. Dulu tahun itu yang paling dikenal kajiannya 2. Satu namanya Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Ini pengarang buku namanya Taisir Rahman. 1 jilid bukunya. Yang kedua adalah Syed Muhammad Ibnu Alawi Al-Maliki. Ini orang alim. Nah, suatu ketika karena di dalam Mekah ataupun Arab itu intensitas hujan kan cukup rendah. Jadi kalau ada hujan itu orang senang. Ya, makanya kalau apalagi daerah-daerah Afrika yang jarang hujan itu karena rumah di sana, makanya kita sebanyak bersyukur di Indonesia ini bangun rumah itu pakai tai khimar. Jadi untuk melekatkan batu ke batu itu pakai tai khimar. Tainya keledai. Jadi kalau hujan deras pasti banjir dan roboh dan banyak yang meninggal dunia. Itu pasti. Makanya barokahnya kita itu apa? Barokahnya kita di Indonesia banyak selokan. Kalau di Arab tidak ada selokan. Maka tahun 2006 pernah terjadi banjir bandang, 2006-2007 di Mekah itu. Banyak yang meninggal dunia. Maka di sini ketika ada hujan, senang jamaah haji ini lari-lari. Kemudian ditanya. Waktu itu Syekh Abdurrahman As-Sa'di memberhentikan kajian tafsirnya. Kemudian beliau bertanya ke Syed Muhammad Ibnu Alawi Al-Maliki. Kira-kira kalau ada jamaah haji ini lari-lari ini bagaimana hukumnya? Apakah ini makruh? Apakah diperbolehkan? Di mana hujan-hujan ini? Kemudian Syed Muhammad Ibnu Alawi Al-Maliki mengatakan wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakah, air hujan itu penuh keberkahan dan dia suci, maka boleh. Makanya kalau ada hujan, ya hujan-hujan tidak apa-apa. Hujan-hujan tidak apa-apa. Tapi jangan lama-lama baik. Yang bikin sakit itu kalau terlalu lama nggak ganti baju, langsung masuk rumah diem baik ya, sakit itu. Ya, ini ajaran dalam Al-Quran. Kemudian berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini saya perinci per riwayat. Abu Hurairah itu disebut Abu Hurairah karena dia suka kucing. Kalau kucing kecil disebutnya namanya kitun. Kalau kucing besar namanya Hurairah. Nah, ulama-ulama dulu itu suka menamakan anaknya sahabat itu adalah dengan nama binatang. Karena itu simbol keperkasaan. Seperti Umar namakan anaknya Hafsah. Hafsah itu anaknya macan. Anaknya macan. Abu Hurairah ini karena dia saking cintanya sama kucing, itu sehingga dia dijuluki Abu Hurairah. Nama aslinya itu namanya Abdurrahman As-Sakhr. Beliau ini dengan Nabi hanya 2 tahun. Tapi beliau bisa menjadi satu ulama hadis yang sangat populer, meriwayatkan hadis paling banyak. Yaitu sebanyak 5.315 hadis. Makanya dulu, pernah kemarin saya singgung ketika saya khutbah, dulu pusat kajian pendidikan para sahabat itu di masjid. Di masjid mana? Masjid Nabawi. Bukan Masjidil Haram. Masjid Nabawi. Makanya bapak ibu-ibu itu kalau di pintu yang utama, pintu sekarang pintu 25, itu sampai ke belakang, pintu yang ke-33, pintu Makkah. Itu dulu pusat kajian semuanya. Ya. Jadi Abu Hurairah itu dulu itu tinggalnya di disebut namanya emperan masjid atau dulu namanya Ahlus Suffah namanya. Ahlus Suffah itu artinya orang-orang yang ini hijrah dari Mekah ke Madinah atau dari berbagai negara manapun yang tidak punya tempat tinggal ditampung di masjid. Dulu namanya Ahlus Suffah namanya. Lah inilah nanti masjid inilah sebagai pondasi pertama kali pendidikan untuk menepah orang-orang hebat. Ya. Makanya banyak para peneliti Barat itu mengatakan the first University of Islam, pertama kali pendidikan Universitas Islam itu di masjid itu. Maka nanti lahir salah satunya Abu Hurairah. Jadi nanti yang jamu itu beberapa orang, tidak banyak. Jadi kalau nggak bisa makan diundang ke rumah Rasulullah. Kalau tidak bisa makan nanti diundang ke rumah Abu Bakar. Kalau ini belum makan diundang ke rumahnya Umar. Sampai suatu ketika Abu Bakar ini masak hanya untuk 3 orang. Kemudian karena ini Ahlus Suffah diundang, 3 orang saja diundang, yang datang semuanya 70 ke rumah Abu Bakar As-Siddiq.
Saking bingungnya Abu Bakar, inilah salah satu karomah Abu Bakar. Makanya saya punya buku itu tentang masalah Fadhailus Sahabah. 40 hadis tentang keutamaan sahabat. Jadi Abu Bakar ini ketika Ahlus Suffah datang 3 orang, yang datang 70, akhirnya istrinya karena takut takut tidak cukup, Abu Bakar minta tolong dia yang megang megang sendoknya, dia yang iniin kuah. Ternyata qadarullah, ternyata dia yang menyediakan kuah ini sampai 70 orang masih lebih kuahnya itu. Nah, itu keutamaan para sahabat dulu. Makanya nanti dari sini dikatakan ilmu dibagi 2. Ada namanya ilmu riwayah, ada ilmu dirayah. Jadi ilmu dibagi 2. Saya tulis pakai bahasa Indonesia saja. Ada ilmu riwayah, ada disebut namanya ilmu dirayah. Jadi ada ilmu yang itu butuh belajar, ada ilmu yang tidak butuh belajar. Jadi ada ilmu yang butuh proses belajar, ada ilmu yang memang tidak butuh proses belajar. Orang yang soleh, Allah langsung nitipkan ilmu dalam dadanya. Makanya kenapa Abu Hurairah lebih menonjol dibandingkan Abu Bakar, lebih menonjol dibandingkan Umar, lebih menonjol dibandingkan Utsman, periwayat hadis terbanyak, sedangkan sahabat yang lain sedikit. Nabi mengatakan karena derajatnya Abu Bakar, derajatnya Umar, derajatnya Umar setingkat sedikit di bawah saya. Karena ilmu dari Allah itu langsung dihujamkan di hati manusia. Ya. Itu fadilahnya Abu Bakar As-Siddiq. Apakah mungkin? Sangat mungkin. Dulu kalau kita dengar cerita Imam Syafi'i itu, kemarin saya terangkan sedikit ya. Kan orang itu saking alimnya Imam Syafi'i itu, orang penasaran dengan Imam Syafi'i itu siapa. Sampai Ahmad bin Hanbal itu setiap hari itu ya ngobrol dengan anaknya, makan, diulang-ulang. Bahkan disebutkan dalam kitab Musnad Ahmad, muqaddimahnya itu, Ahmad bin Hanbal itu 40 tahun doakan Imam Syafi'i. Enggak berhenti doakan gurunya itu. Makanya anaknya berkata, "Ya abati ma huwa Syafi'i?" Man huwa Syafi'i? Siapa itu Imam Syafi'i? Imam Ahmad mengatakan huwa syamsud dunya, dia pelita dunia. Maka kemudian ada apa ini dengan Imam Syafi'i kok sampai dipuji-puji terus? Apa sih keistimewaannya? Akhirnya apa? Akhirnya Imam Ahmad ibnu Hanbal menulis surat ke Imam Syafi'i, ngundang makan malam. Diundanglah makan malam Imam Syafi'i rahimahullah taala. Akhirnya datang di sana ditengok. Dulu kalau ada orang soleh di rumah itu ditengok kegiatannya apa. Karena pada waktu itu waktu malam, maka kemudian dijamulah makan malam atau disebut namanya Isya. Ya. Makanya Isya ini disebut waktul Isya. Isya ini permulaan malam. Setelah Isya disebut namanya Lail. Makanya orang setelah Isya disebut sholat Qiyamul Lail, bukan disebut Isya. Makanya orang Arab kalau nyebut makan Isya itu namanya ta'asya. Orang makan malam, ta'asya, permulaan malam. Setelah Isya itu disebut baru Lail namanya. Jadi sekarang belum Lail kalau bahasa Arabnya. Ketika sampai di sana Isya, Imam Syafi'i dijamu makan. Dijamu makan itu makannya lahap sekali. Jadi dikatakan ciri di antara ulama itu makannya sedikit. Imam Syafi'i itu dalam diwannya, saya punya bukunya, diwan Imam Syafi'i. Beliau mengatakan wallahi masyabi'tu mundu 16 sanah. Saya tidak pernah kenyang, kata Imam Syafi'i, selama 16 tahun. Ini kan kontradiktif. Akhirnya anaknya bertanya-tanya, ini betul Imam Syafi'i bukan? Makannya banyak niat. Ya, kalau kita kan nambo, Pak. Kemudian di tengah malam selesai ngobrol, karena dijamu Imam Ahmad tengah malam, Imam Ahmad itu ke mihrabnya. Jadi setiap ulama itu pasti punya mihrab seperti ini di rumah, walaupun dia kecil. Imam Ahmad zikir dia, Imam Syafi'i tidak, terlentang di tengah.
Ditengok jam 12 malam tidak bangun, jam 1 malam tidak bangun, jam 2 malam tidak bangun, jam 3 malam tidak bangun. Ini kok nggak sholat tahajud? Makanya dalam kajian-kajian kitab nanti klasik, kitab-kitab apa, baik kitab hadis maupun kitab fikih, sholat malam itu adalah da'bus sholihin, makanan orang-orang soleh. Jadi nggak mungkin orang ngaku soleh dia nggak sholat malam, itu mustahil. Maka kemudian apa? Ditengok nggak sholat malam, adzan sholat subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung dia sholat subuh, tidak wudhu dia. Akhirnya di pagi hari, karena penasaran anaknya, Pak, apakah ini benar Imam Syafi'i? Kenapa tadi malam makannya banyak? Anaknya protes. Yang kedua, tadi malam nggak sholat malam. Yang ketiga, subuh tadi nggak wudhu. Masa katanya ulama faqih, ulama ahli fikih seperti itu? Akhirnya bapaknya bilang, nanti saya tanya dulu, nggak boleh kita suudzon. Kadang kan kita cuma nengok orang casingnya saja. Kalau di Arab itu budayanya di Arab, Bapak Ibu sekalian, itu kalau pagi itu makan namanya jalabiyah dan syai bin na'na. Makanya dalam kitabnya Imam Suyuti nanti ada namanya syai bin na'na. Jadi teh dengan min. Itu budaya Arab. Jadi kalau orang Arab itu ngeteh segini, gulanya separuh. Ngopi segini gulanya separuh, maka banyak orang kena penyakit gula di sana. Maka kalau mau ngeteh di Arab, tengok-tengok dulu itu gulanya banyak nggak? Tengok dulu. Sudah ngobrol ngeteh pagi, ditanya Imam Syafi'i, ya Imam Syafi'i, kenapa engkau tadi malam makannya banyak? Imam Syafi'i mengatakan apa? Saya tahu, saya makan di rumah Imam Ahmad. Imam Ahmad orang soleh dan tidak pernah makan yang haram. Makan di tempatnya orang soleh obat bagi saya. Maka oleh sebab itu saya makannya banyak. Nah, kalau diundang kiai, diundang siapa saja, ustadz atau yang lain sebagainya, itu kalau bisa dimakan, jangan malu-malu. Jangan malu, makan. Kemudian yang kedua, ditanya, kenapa tadi malam tidak sholat malam? Imam Syafi'i mengatakan, demi Allah, tadi malam saya mimpi Allah membukakan 63 masalah keilmuan, masalah fikih. Itu yang menghalangi saya sholat malam. Makanya Abu Hurairah pernah punya statement, beliau mengatakan orang yang mengaji ilmu satu bab lebih baik daripada sholat 1000 rakaat satu malam. Nah, jadi kalau kita bisa 1000 rakaat sampai subuh, lebih baik menuntut ilmu satu bab. Menuntut ilmu satu bab. Itu saya utamanya. Artinya apa di sini? Orang-orang soleh memungkinkan dia langsung diberikan ilmu oleh Allah. Makanya Al-Quran tuh cuma mengatakan seperti ini, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Orang yang bertakwa akan langsung diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ghazali di dalam bukunya Al-Munqidh minadh dhalal, man ta'allama, siapa yang mengajarkan bima ulima, dengan apa yang dia ketahui, warasahullahu al-ilma ma lam ya'lam, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala warisan ilmu yang dia tidak sangka-sangka. Makanya bagi siapa saja yang ngajar, baik ngajar alif ba ta, ngajar yang lain, selama dia mau mengajarkan ilmunya, Allah akan mewariskan ilmu-ilmu yang tidak diduga. Itu janji Allah Subhanahu wa taala, itu janji. Dan yang ketiga, Imam Syafi'i ditanya, kenapa tadi malam kok langsung sholat subuh, tidak wudhu dulu? Imam Syafi'i mengatakan, saya tidak tertidur, saya terjaga. Saya di antara orang, kata Imam Syafi'i, yang bisa menjaga wudhu dari isya sampai subuh. Kalau kita kan tidak, dikentut. Makanya kebiasaan ulama itu, Pak, rata-rata itu, Imam Syafi'i, ada dulu namanya A'mash. A'mash itu dijuluki A'mash karena matanya berair. Ulama yang hidup di masa Imam Hanafi, beliau itu kalau malam, kalau bangun itu langsung nyari tembok untuk apa? Tayamum. Ditanya, kenapa khusus tayamum? Beliau mengatakan, saya takut ketika saya tidur diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya pingin kalau ketika diambil oleh Allah dalam kondisi suci. Maka kemudian apa? Di sini Ahmad bin Hanbal mengatakan kepada anaknya, apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i lebih baik daripada apa yang kita lakukan. Apalagi ini sahabat Abu Bakar tadi. Saya kembalikan ke Abu Bakar. Makanya Abu Bakar tadi seketika nyendok, namun itu langsung lebih dari 3, bahkan 70 lebih. Bahkan 70 lebih. Makanya ini keberkahan yang diberikan oleh para ulama. Maka keberkahan itu ada.
Kemudian setelah itu Abu Hurairah ini menonjol. Kenapa 2 tahun? 2 tahun beliau ini bisa kemudian menjadi periwayat hadis terbanyak. Karena suhbahnya. Abu Hurairah ini menemani Rasulullah SAW dengan luar biasa. Jadi Abu Hurairah kalau dapat hadis malam hari seperti ini, subuh itu langsung diajarkan lagi. Malam hari dapat, subuh diajarkan. Malam hari dapat, subuh diajarkan. Makanya beliau menjadi periwayat hadis terbanyak. Bahkan dikatakan saking semangatnya belajar, sampai ketika Nabi belum keluar rumah, dia sudah nunggu di depan pintu. Sampai suatu ketika ditanya oleh Nabi, "Akal ya Abu Hurairah, apa engkau sudah makan?" Abu Hurairah mengatakan, "Sudah ya Rasulullah." Padahal belum makan. Makanya Nabi menyisahkan makanannya, disisahkan untuk Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah ngambil dari makan Nabi. Nah, boleh jadi itu barokahnya Nabi juga. Makan dari sisanya Nabi Muhammad SAW, maka dalam 2 tahun beliau menjadi periwayat hadis terbanyak. Itu Abu Hurairah. Itu Abu Hurairah. Beliau mengatakan radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara, jika Rasulullah itu bertakbir fis shalah, di dalam salat, sakata hani'atan qabla al-qiraah, berdiam sebentar sebelum membaca. Makanya sunnahnya itu Allahu Akbar, berhenti sejenak sebenarnya, berhenti 1 nafas. Itu sunnahnya. Jadi bukan Allahu Akbar kabira, itu bukan, berhenti sejenak. Sebenarnya seperti itu sunnahnya. Membaca ta'awudz, ta'awudz sebentar. Baru kemudian di sini dikatakan, Nabi mengatakan qultu, saya bertanya kepada Nabi, kata Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi." Demi Allah, demi bapak engkau, demi ibu engkau. Kata Abu Hurairah, Ara'aitu sukutaka bainat takbir wal qiraah, madza taqul? Ya Rasulullah, saya melihat engkau antara takbir dengan membaca Al-Qur'an, baca Fatihah, engkau diam, baca apa? Lah inilah yang kita sebut namanya doa iftitah. Iftitah itu artinya pembuka. Doa iftitah. Ragam doa iftitah ini sangat banyak sekali. Boleh kabira walhamdulillahi kasira, boleh Allahumma ba'id baini khotoyai, boleh mana saja boleh. Cuma yang kita hafal 1, terlalu tidak? Yang kita hafal 1. Maka sebenarnya tidak perlu ribut masalah Allahumma ba'id baini kabira alhamdulillah, boleh. Yang tidak boleh kalau tidak sholat. Tidak boleh kalau tidak sholat. Maka di sini ini dalil kenapa boleh kemudian menggunakan air salju tadi. Ada doa sini dikatakan Allahumma gsilni, ya Allah sucikan saya, bersihkan saya, min khotoyai, dari kotoran-kotoran, bisalji wa ma'i wal bard, dengan air salju. Makanya Nabi itu ada sabda Nabi mengatakan, orang yang di musim dingin, di Indonesia nggak ada. Di musim dingin dia memperbaiki wudunya, sholat dia ke masjid di waktu subuh, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ketika musim dingin itu berat sekali untuk ke kamar kecil, Pak. Betul apa tidak? Bapak-bapak yang umroh itu, haji, berat sekali ya. Ini baru di Mekah, belum di negara lain, Bu. Kalau di Mesir misalnya, di Sudan itu kalau dingin nusuk tulang. Jadi kalau mau mandi itu harus disiapkan air panas. Jadi disitulah saya baru memahami hadis Nabi, kenapa Nabi menjanjikan ketika wudhu di musim dingin, ketika waktu subuh sholat subuh 2 rakaat diampun dosa-dosanya karena berat, berat. Kita saja di Indonesia masih sepi jamaahnya, ya kan? Apalagi musim dingin. Makanya orang di Arab itu kalau musim dingin itu jarang mandi, karena dingin sekali. Kalau ini tidak cocok, kulitnya tidak cocok dia, ini bisa berdarah. Makanya kalau musim dingin, kalau di Arab itu tidak boleh pakai sabun. Bagian penting-penting saja. Kenapa? Kalau dia pakai sabun rusak kulitnya. Itu ya. Makanya sering saya terangkan ketika orang-orang mau haji atau umroh. Kemudian yang kedua diperbolehkan adalah ma'ul bahri, air laut.
Li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, karena hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sa'ala rajulun, bertanya seseorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, ya Rasulullah, bertanya laki-laki itu, ya Rasulullah, inna narkabul bahra, saya naik kapal laut, wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma', dan kami membawa bersama kami sedikit dari air. Kemudian bertanya, fa in tawadda'na bihi atashna, kalau kami berwudu kami haus. Makanya itu kalau di sini saya belum menemukan. Kalau di Arab itu saya pernah haji 2013, naik kapal dari Port Sudan sampai ke pelabuhan Jeddah itu. Itu kalau adzan zuhur, wakbar itu berhenti di restorasi, itu restorasi semua ditutup, sholat di situ semuanya. Sholat, semua penumpang dari atas saya bawa, sholat di situ semuanya. Nah, ini baru, ini hadisnya. Kemudian dikatakan afatawadda'na bima'il bahri, apakah saya boleh berwudu dengan pakai air laut? Nabi mengatakan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena apa? Dekat Jeddah itu kan Laut Merah. Makanya ditanyakan tentang laut, air laut itu. Kalau kita Sungai Batanghari. Nabi mengatakan huwa tahuru ma'uhu. Ini airnya suci, ya. Ahillu maitatahu, bangkainya suci. Nah, ini nanti terjadi perbedaan pendapat masalah ini, hadis ini. Al-hillu maitatahu. Halal tentang bangkainya. Makanya kalau di mazhab Malik, buaya itu boleh dimakan. Kalau kita haram, mazhab Syafi'i haram hukumnya. Makanya kalau di Sudan itu orang nyate buaya itu biasa. Jadi kalau nyate buaya itu di laut-laut ya, itu ada pantai namanya Jabal Aulia. Di sana itu kita nyate bakar ikan, mereka bakar buaya. Bakar. Maksud saya nanti jangan tak kaget ya, jangan kaget. Kalau di kita nggak boleh, haram dalam mazhab Syafi'i karena bertaring. Dan hidup di dua alam dia bisa. Tapi kalau mazhab Syafi'i boleh. Yang pernah kawan saya diundang oleh salah satu ulama di sana, ditawari, hal turidu timsah, apa kamu mau buaya? Dia mengatakan la, hada mamnu', ma'nu indana, enggak boleh menurut kami ya. Itu kalau mazhab Malik. Makanya pentingnya mengetahui mazhab itu di situ. Supaya ketika kita di mana tidak kaget. Tidak kaget. Di Sudan semua masjid itu tidak ada baca bismillahirrahmanirrahim. Karena kalau pakai bismillahirrahmanirrahim dalam mazhab Malik batal salatnya. Ya, tapi bukan berarti kemudian mazhab Malik saya bawa ke Indonesia, bukan seperti itu. Kita harus menyesuaikan kondisi. Hadis rawahul khamsah. Khamsah di sini artinya adalah riwayat Imam Muslim, riwayat Ibnu Majah, Sunan Nasa'i, riwayat At-Tirmidzi, kemudian Abu Dawud. Dikatakan waqala at-Tirmidzi hadza hadits hasanun sahih. Hadis ini hasan sahih, artinya boleh diamalkan. Yang ketiga adalah ma'uz zamzam. Boleh untuk berwudu adalah air zam-zam. Kalau sekarang ini karena sudah pemugaran, jadi jarak air zam-zam itu sekitar, kalau sekarang ini 1/4 kilo lah. Kalau dulu kan dekat, ini Ka'bah dekat. Sekarang agak jauh dikit. Itu bagi yang di Mekah, di Madinah. Kalau kita di Indonesia, air zam-zam buat wudu sayang. Tidak? Karena Nabi dulu mengatakan air zam-zam itu oleh-oleh yang paling berharga oleh jamaah haji atau umroh itu zam-zam. Zam-zam. Makanya tidak boleh ketika kita tuh nitip, mohon maaf, oleh-olehnya tidak boleh itu sebenarnya. Makanya dulu pernah Raja Malik Fahad untuk ngecek, nguji kedalaman sumber zam-zam. Ini kan Ka'bah, ya. Ini Hajar Aswad. Ini namanya Rukun Syami. Ini namanya Rukun Iraki. Ini Rukun Yamani. Di sini adalah Hijr Ismail. Ini ada sejarahnya. Zam-zam itu bahasa Arab. Zam-zam itu bahasa Arab. Jadi dulu di zaman Nabi Ibrahim itu tinggal di Palestina.
dulu tinggalnya di Irak, nyebrang ke Palestina. Ya. Makanya nanti semasa dengan Nabi Lut. Makanya ketika Hajar ini punya anak Ismail, khawatir nanti terjadi kecemburuan, maka ditaruhlah di Mekah. Maka sebelum nanti peristiwa Nabi Lut dihancurkan kaum Sodom, datang 2 malaikat kepada Nabi Ibrahim sebelum ke Nabi Lut. Ditanya, kenapa kamu mau ke Lut? Malaikat mengatakan, demi Allah kami ingin menghancurkan kaum Lut. Sebelum itu, sebelum ke Nabi Lut, malaikat mengatakan kami memberikan kabar gembira bahwasanya Sarah sebentar lagi akan hamil. Maka Sarah yang menekar di balik bilik ruangannya itu tersenyum beliau karena akan hamil, yaitu nanti anaknya namanya adalah Ishak. Itu ceritanya. Maka nanti Nabi Ibrahim berpesan, kalau kamu menghancurkan kaum Lut, ingat 2. Yang pertama, jangan hancurkan ketika ada orang yang taat kepada Lut. Yang kedua, tolong jaga Lut. Itu pesan malaikat. Maka kemudian dihancurkanlah semua kaum Lut. Nah, dulu Nabi Ibrahim ini mengantarkan Hajar ke Mekah. Ini kan tandus, Pak. Mekah dulu belum ada Zam-Zam. Nah, jarak Palestina ini ke Mekah itu kalau tempuh dulu pakai jalan kaki itu 2 bulan. Jadi kalau bolak-balik artinya 4 bulan. Lah, artinya kalau 4 bulan ditinggal bolak-balik, ini waktu itu Sarah itu protes. Kenapa kamu mau pergi ke sana? Ketika ditanyakan hal hadza min amri rabbika, apakah ini dari perintah Tuhanmu? Nabi Ibrahim mengatakan ngangguk-ngangguk. Naam. Oh ya sudah, kalau ini perintah Allah maka silakan pergi. Karena lamanya maka otomatis Hajar dengan Ismail kehabisan bekal. Kan gitu ya? Makanya nanti selalu saya sampaikan, umroh haji itu adalah ibadah simbolistik. Kalau dia tidak paham ibadah ini, tidak tahu filosofinya, maka ketika dia ibadah ngambang. Makanya Imam Ghazali pernah berstatement, orang yang haji, kalau dia tidak tahu fikihnya, maka dia bisa apa? Dikatakan hajinya kurang sempurna. Maka di sini haji simbolistik. Maka kemudian dikatakan Zam-Zam ini Hajar ketika Ismail ini nangis, maka disebut namanya Hijr Ismail, tempat Ismail di situ. Nangis dia, Hajar itu lari-lari antara Sofa dengan Marwah. Sofa itu apa? Sofa artinya suci, Marwah itu artinya puas. Jadi kalau ada punya anak namanya Marwah, puas. Jadi setiap usaha yang dimulai dari kesucian pasti hasilnya puas. Makanya ketika bolak-balik Sofa Marwah nggak dapat air, Hajar tidak protes sama Allah, tidak protes. Maka kemudian Ismail mendorong tanah itu, zam ya, mendorong itu keluarlah air. Kemudian apa? Kemudian Hajar mengatakan zam artinya kumpul. Itu zam. Makanya para pakar sejarah mengatakan andai kata Hajar tidak mengatakan zam, seluruh jazirah Arab pada waktu itu terendam air Zam-Zam. Terendam air, itu sejarahnya. Maka kemudian balik ke cerita Raja Malik Fahad. Raja Malik Fahad pernah nyewa perenang terbaik, juara 1 internasional, disuruh terjun sampai 3.000 meter, kedalamannya itu masih jauh. Makanya sepakat para ulama, di antara air yang tidak akan pernah habis sampai hari kiamat itu adalah air Zam-Zam. Maka satu-satunya di antara air yang doanya sangat panjang itu air Zam-Zam. Kan gitu kan? Kan doanya panjang sekali kalau mau minum itu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah. Ya, wa shifaa'un min kulli da' wa saqam. Itu doa minum air Zam-Zam. Ya Allah, berikan saya ilmu manfaat, rezeki yang luas, dan semoga air ini bisa menyembuhkan dari segala penyakit. Itu Zam-Zam. Itu sejarahnya. Nah, Nabi di sini memperbolehkan sebagaimana riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dikatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'a bisijlin, meminta air 1 timba. Min ma'i Zam-Zam, dari air Zam-Zam, fasyariba minhu wa tawadda'a. Kemudian Rasulullah itu meminum air Zam-Zam itu, kemudian beliau berwudu. Makanya air Zam-Zam boleh untuk wudu.
boleh. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, al-ma' al-mutaghayyiru bitulil makthi. Air yang al-mutaghayyir, yang berubah bitulil makthi, karena ada beberapa benda yang mendekap atau yang jatuh di bawah itu. Contoh misalnya kalau ada kolam, kalau di kota ini sudah susah ditemukan. Kalau di kampung-kampung ada kolam besar, ada daunan jatuh di situ, kalau nggak paku-paku, enggak. Kalau kita wudhu kita ambil pakai gayung, kotorannya ke atas. Itu enggak? Nah, itu hukumnya bagaimana? Itu boleh dibuat untuk wudhu apa tidak? Boleh dibuat untuk wudhu apa tidak? Maka para ulama mengatakan, au bisababi maqarrihi au mukhalitati ma la yanfakku anhu ghaliban. Karena sebab apa? Itu ya, sebab jatuhnya baik daun atau baik barang-barang yang lain yang itu tidak mungkin tidak mungkin dia hancur, seperti waraqus syajarah, seperti dedaunan ya, atau yang lain. Maka ulama mengatakan fa inna ismal ma al mutlaq yatanawaluhu bittifaqil ulama. Maka ini dikatakan para ulama bersepakat ini juga disebut namanya air mutlak, boleh untuk berwudu. Untuk mandi pun boleh. Ini yang pertama, air mutlak. Yang kedua, al-qismus tsani ma'ul musta'mal, air musta'mal, air yang terpakai. Nabi itu wudu dengan pakai satu mud. Satu mud itu separuh aqua ini. Jadi waktu Januari kemarin sebelum Covid, saya sempat mampir ke Mekah, ke Syekh Mahmud. Saya dapat hadis musalsal dari Nabi, bagaimana Nabi itu wudu pakai satu mud. Saya dicontohkan di situ. Jadi beliau motong, kalau kita astor, tempat astor tuh, tempat astor tahu ya? Itu dipecah, jadi dipecah itu, di tengah dipotong. Nah, bagian sininya dipotong kecil, kemudian dikasih dikasih korek api itu, disumpet. Kalau itu dikeluarkan kayak gini kan mungkin kan airnya sedikit yang keluar, mungkin cukup. Jadi kalau separuh ini cukup, jadi Nabi nggak boros. Itu sangat mungkin, ya. Makanya nenek-nenek kita dulu, nenek kita kalau wudu dengan timbah itu, timbahnya pasti ada itunya, ada apa? Ada kayu, lubang itu. Nanti kalau mau wudu di lubang itu. Nah, itu ternyata cara Rasulullah SAW dulu wudu kayak gitu. Jadi ketika kita ke kamar mandinya Syekh itu, di pojok sebelum masuk kamar mandi ada itu. Nah, itu dicontohkan. Nah, di situ ditaruhlah air di situ wudu. Jadi airnya keluar kecil. Makanya para ulama mengatakan wudu itu nggak harus netes, yang penting basah. Makanya jumhur ulama mengatakan, mayoritas ulama mengatakan wudu itu wajibnya sekali basuhnya. Sunahnya 3 kali. Lebih dari 3 kali makruh hukumnya. Kenapa? Boros air. Bukan makin bagus, makin banyak makin bagus, bukan. Untuk wudu itu makruh. Ya? Maka di sini dikatakan apa? Wa huwa al-munfasilu min a'dha'il mutawadi wal mughtasil. Ini adalah air yang kemudian kalau digunakan untuk wudu atau untuk bersuci, yang kurang dari 2 kolah ini dia masuk ke situ lagi, ke wadah lagi. Maka itu disebut namanya air musta'mal, suci tapi tidak bisa mensucikan. Nah, kalau sekarang kan enak, sekarang ada keran, ya kalau pakai keran ada masalah. Makanya di dalam kitab yang terbaru, kitabnya Syekh Hisham Kamil, beliau beristihad. Kalau kita kan sekarang kan tidak ada bak kamar mandi, kan tidak ada, kita pakai pakai timbah. Kalau itu nyala terus sampai kita selesai mandi atau selesai wudu, itu dihukumi sama dengan 2 kolah. Sama dengan 2 kolah, sama dengan air banyak. Selama kerannya itu nyala.
Ini pernah ada kasus di satu tempat. Ustadz, bagaimana hukumnya? Saya malam hari itu berhubungan badan. Jam 3 malam airnya mati. PDAM-nya mati. Mau mandi, airnya tinggal 1 timba. Saya bilang ke masjid, Pak. Kalau ke masjid ketahuan, tidak enak. Masjid kan, ketahuan tidak enak. Di mana caranya? Ini air tadi nih, air kecil ini ketika mandi diambil dikit-dikit. Jangan sampai airnya ini jatuh ke sini lagi. Kalau jatuh ke sini lagi, maka hukumnya apa? Hukumnya musta'mal. Ingat, mandi tidak harus keramas. Kalau Anda mengatakan harus keramas, itu iklan sampo. Karena ingin jual sampo, nggak harus pakai sabun. Cuma kalau pakai sabun, pakai sampo itu supaya apa? Supaya kelihatan wangi kan gitu kan? Supaya kelihatan fresh. Ya, kalaupun nggak pakai sampo, nggak pakai sabun, nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Maka nanti ada babnya bagaimana cara yang benar, mandi yang benar itu. Ya, jadi apa? Yang penting ini basah. Yang penting ini basah. Nanti ada cara mandi besar. Jadi itu cukup, Pak. Tidak harus nunggu air. Kalau nunggu sampai pagi jam 7, maka subuhnya kelewat. Jadi ya. Sudah Isya nih. Saya lanjutkan dikit lagi. Kemudian yang berikutnya adalah qismus salis al-ma'ul lati khalatahu tahirun kas-sabun wa za'faran wa daqiq wa ghairuha minal asya' allati la yatanfaqqu anha ghaliban. Bagaimana hukumnya air yang itu bercampur dengan barang yang suci seperti sabun, seperti tepung, seperti minyak za'faran. Misalnya kita punya minyak ini kita coba ini, anak kita main-main ditaburkan di situ semuanya. Bagaimana hukumnya? Maka ulama mengatakan wa hukmu annahu tahurun madama hafizatun li itlaqihi. Itu hukumnya airnya suci, maka tidak perlu dibuang, mubadzir. Tidak perlu dibuang. Karena ada nih anak-anak itu main sabun, ditaruh yang baknya besar, ditaruh di situ, dicampur, kemudian dibuang airnya. Jangan, itu masih bisa untuk bersuci, ya. Hada Allahu a'lam bishawab. Insyaallah ini karena sudah masuk Isya, kita lanjutkan setelah sholat Isya untuk tanya jawab.